Sementara itu pemirsa, ada sosok seorang ibu yang menerapkan prinsip hidup tanpa sampah. Ya, sejak tahun 2012 ia mulai belajar hidup selaras dengan alam dan mempraktikkan mengurangi sampah sehari-hari bersama dengan keluarga. Inilah sosok Andini Miranda yang menerapkan prinsip hidup tanpa sampah di kesehariannya. Keputusan Andini untuk menjalani hidup tanpa sampah ia mulai ketika tengah mengandung buah hatinya. Pertama kali yang kami lakukan gitu ya, setelah diskusi sama suami, itu kita putusin lakukan yang paling mudah dulu buat kami berdua. Dan karena awalnya mendapati artikel tentang popok sekali pakai gitu ya, akhirnya kami mencari tahu ada nggak sih popok yang ramah lingkungan gitu, dan akhirnya ketemu namanya popok kain. Jadi sejak anak kami lahir tuh pas ke rumah sakit mau ngelahirin udah bawa popok kain itu gitu. Jadi itu hal pertama yang kami lakukan gitu ya untuk mengurangi sampah sekali pakai. Kemudian kami juga mulai kemana-mana tuh bawa tumbler gitu ya, bawa peralatan makan sendiri gitu. Jadi setiap pergi ke rumah itu ada kayak barang-barang yang nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya handphone ketinggalan tuh nggak apa-apa, tapi kalau alat-alat ini ketinggalan pulang. Sejak tahun 2012, ia dan keluarga sudah terbiasa membawa wadah makanan sendiri ketika keluar rumah. Lalu di tahun 2018, ia memutuskan untuk menghilangkan tempat sampah di rumah. Untuk sampah organik, Andini dan keluarga belajar mengelolanya. Beberapa sampah kemasan yang tidak bisa dihindari akan mereka pilah dan bersihkan, kemudian disetor ke pelaku daur ulang. Melalui media sosial, Andini juga kerap membagikan caranya untuk tidak menghasilkan sampah. Sampai saat ini, Andini masih aktif mengajar dan memberikan workshop untuk berbagi pengalaman menjalani hidup tanpa menghasilkan sampah. Sebenarnya kalau kita lihat bersama gaya hidup sustain, kemudian eco-friendly gitu, atau yang ramah lingkungan itu sebenarnya bisa dilakukan asal yang memerlukan satu hal paling penting, tekadnya. Tekad gitu dan ya. konsistensi ya, Betul. Marvin ya. Nah, penasaran juga ribet ya gaya hidup yang ramah lingkungan yang dilakukan oleh Andini Miranda sehingga ia mampu untuk tidak menghasilkan sampah dalam kesehariannya. Langsung kita tanyakan ya bersama rekan kita saja ya. Ada rekan Abdi Asasahi yang akan langsung mengajak kita berjalan-jalan dan lanjut mengenai gaya hidup ini. Abdi, selamat pagi, silakan. Ya, selamat pagi Marve dan juga Eva. Betul sekali, pertanyaan dari Anda berdua juga menjadi pertanyaan saya di sini. Bisa nggak ya, atau seribet apa seseorang dalam menjalani gaya hidup ramah lingkungan tanpa menghasilkan sampah? Karena kalau dibayangkan dalam satu hari saja kita sendiri ini sudah bisa menghasilkan berapa banyak sampah begitu. Apalagi dalam keseharian kita yang penuh dengan aktivitas. Namun ada sosok yang bernama Andini Miranda yang ini sejak tahun 2012 ini sudah menjalani gaya hidup ramah lingkungan dengan meminimalisir ataupun zero waste dan juga tanpa menghasilkan sampah. Nah, kita akan ngobrol langsung seperti apa sih Mbak Andini ini menjalani kesehariannya yang juga ternyata pemirsa dalam merayakan ataupun dalam rangka Hari Ibu hari ini, Mbak Andini juga menjadi sosok ibu yang juga menginspirasi anaknya yang juga mengajarkan dalam menjalani gaya hidup ramah lingkungan. Nah, saat ini saya akan ngobrol langsung dengan anaknya Mbak Andini ini lagi belanja makanan. Tapi pemirsa, uniknya kalau kita lihat di sini anak dari Mbak Andini ini menggunakan tempat ataupun wadah begitu ya untuk berbelanja dengan tidak menggunakan plastik atau bungkusan apapun. Jadi dibawa langsung dari rumah. Nanti saya akan nanyakan langsung ya seperti apa gaya hidup ramah lingkungan yang dijalankan ini. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa namanya? Mahija. Mahija, boleh dong dikasih tahu ini kamu bawa tempat sendiri ya untuk belanja makanan di sini? Iya. Oh iya. Iya. Ini disuruh mama atau gimana? Dari kecil udah begini. Dari kecil. Kamu umur berapa sih Mahija? 10. 10 tahun. 10 tahun. Jadi kamu kalau belanja kemana-mana ini bawa tempat sendiri? Iya. Dari rumah? Dari rumah. Oh,
Oke, berarti kamu dari kecil udah bawa tempat sendiri. Pernah nggak sih bawa bungkusan atau plastik gitu dari kamu belanja ke warung? Enggak sih, tapi kalau misalnya dikasih gitu. Oke. Terus Pulang, kalau dikasih dibawa pulang nanti kita pilah. kalau dikasih dibawa pulang nanti dipilah sendiri di rumah. Iya, Oh, itu diajarin sama mama nggak? diajarin dong. Diajarin. Terus kamu gimana tuh menjalani gaya hidup ramah lingkungan, kemudian kamu juga bisa meminimalisir tidak menghasilkan sampah. Kamu nyaman nggak? Nyaman, Nyaman, senang. seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja ya. Kan dari lahir udah gitu. Dari lahir udah gitu. Oke deh, terima kasih Mbak Iji, itu makanannya udah siap tuh kayaknya tuh. Dibawa pulang ya. Oke, nah pemirsa itulah tadi Mahija, anak dari Mbak Andini, bagaimana dirinya menjalani gaya hidup ramah lingkungan, kemudian mengurangi produksi sampah. Tapi untuk lebih lengkapnya, rasanya kurang afdol kalau saya tidak menanyakan ke Mbak Andininya langsung sebagai ibu yang mengajarkan bagaimana cara menjalankan gaya hidup ramah lingkungan ya. Ini sudah bersama saya ada Mbak Andini. Halo Mbak Andini. Halo Mas, Apa kabar? Salam sehat. baik, Oke. baik. Mbak Andini tadi saya udah ngobrol langsung sama Mahija, dia bilang katanya udah diajarin untuk meminimalisir sampah seminim mungkin untuk dalam menjalani gaya hidupnya. Ini sebenarnya cara mendidiknya seperti apa sih Mbak? Dari anak kecil tadi masih 10 tahun begitu ya, udah bisa, udah ngerti. Jadi memang cara hidup yang kami pilih ini dimulai saat saya hamil kan. Jadi saat Mahija lahir gitu, dia sudah menjalani cara hidup yang berbeda ini gitu, dan semakin besar keterlibatannya pasti bertambah seperti itu. Dari hamil Mahija sampai sekarang udah umur 10 tahun, berarti udah 10 tahun dong menjalani. Satu dekade tahun ini. Nah, Betul. Itu benar nggak sih Mbak, benar-benar dalam menjalani gaya hidup ini tidak ada sampah yang dihasilkan? Jadi gini, saya bersama keluarga tuh gradual ya Mas, jadi perlahan. Jadi di tahun 2012 kami mengurangi sampah di keseharian, lalu kemudian juga bagaimana kami bertanggung jawab dengan sampah kami, jadi mulai pilah sampah dari rumah, kemudian belajar untuk mengelolanya, lalu kemudian di tahun 2018 kami meniadakan tempat sampah di rumah, sehingga kami sudah stop buang sampah ke tempat sampah dimanapun kami berada. Gitu. Dan fokus kami di 2018 adalah mencegah sampah gitu. Jadi pada saat sampah dicegah, maka sudah tidak ada sampah yang perlu dikelola. Jadi memutus mata rantai sampah sejak awal. Contohnya kayak tadi Mahija. Seharusnya kan kalau beli di sana itu pakai piring bambu dialasi kertas coklat, kemudian pakai sendok garpu plastik. Tapi pada saat kami belinya pakai wadah sendiri, tidak mau menerima sendok garpu plastik karena kami bawa sendok dari rumah, itu kan udah mencegah sampah kertasnya, sampah sendoknya, sampah garpunya, sehingga tidak ada sampah yang dihasilkan. Gitu. Baru kalau memang ada sampah yang tidak terhindari, itu kami bawa pulang, kami pilah, dan kami kelola supaya tidak berakhir di tempat pembuangan akhir maupun mencemari lingkungan. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas lebih detail soal sampah yang tidak bisa lagi untuk diolah, tapi boleh diceritakan sedikit mungkin untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia, apa saja sih tantangannya dalam menjalankan gaya hidup ramah lingkungan tanpa sampah ini? Karena saya sendiri juga mungkin ngebayangnya juga agak susah ya, karena satu hari aja kita pasti banyak sampah yang kita hasilkan. Tapi karena kami latihan dari 2012, jadi tantangan itu bisa dicari selahnya gitu, bisa ditangani begitu ya Mas gitu. Kalau misalnya ditanya tantangannya, yang pertama infrastruktur tidak mendukung. Semua dijual dalam kemasan sekali pakai. Produk sekali pakai bertebaran ya gitu. Sehingga kami harus mencari opsi-opsi lain yang bisa dibeli tanpa menghasilkan sampah sejak awal. Gitu. Kemudian tantangan terbesar adalah menerima hadiah, goodie bag, hamper dari tetangga, dari keluarga yang nggak mungkin ditolak gitu kan. Tapi ya gimana caranya supaya tidak berakhir ke tempat pembuangan akhir. Oke, kalau misalkan belanja ke retail ataupun makanan yang ada kemasannya itu gimana tuh? Kami nggak belanja makanan dalam kemasan. Iya. Jadi belanja makanannya gimana? Jadi kalau belanja, kami tuh pakai kacamata kuda. Jadi kalau ke supermarket contohnya, kami langsung ke lorong yang memang sudah mencari barang yang tidak dijual tanpa kemasan sekali pakai. Tidak hanya plastik ya, tapi semua jenis material yang sifatnya sekali pakai buang. Baik itu kertas, itu selama sifatnya sekali pakai buang, kita tidak
menggunakannya. Begitu juga pada saat kita nyari makan di restoran atau nyari beli minum, ya kita nyari yang bisa dibeli pakai tumbler atau bisa dibeli pakai wadah kami gitu. Oke, jadi let's say misalkan Mbak Andini itu lagi pengen makan sesuatu, tapi makanan itu dibungkus dalam bentuk kemasan. Jadi lebih memilih untuk Jadi contohnya di tahun 2018 saya dan suami berhenti mengkonsumsi mie instan. Kemudian kami juga berhenti beli makanan take away menggunakan kemasan, pakai delivery service, beli makanan menggunakan aplikasi ojek online karena untuk mencegah kemasannya. jadi tidak hanya diet makanan tapi juga diet kemasan ya juga. Betul, kemasan dan produk sekali pakai. Jadi memang kami benar-benar dari awal gitu, kalau mau beli sesuatu jadi balik lagi ke diri, mempertanyakan sih Mas, apakah kami membutuhkan produk ini atau hanya sekedar pengen gitu. Dan kalau memang benar-benar butuh, kami akan mencari opsi yang bisa dibeli dengan dampak kerusakan lingkungan sedikit mungkin. Tapi Mbak Andini, kalau berbicara soal konsep, apakah konsep ini Mbak Andini pelajari sebelumnya teorinya zero waste ini, menjalani gaya hidup zero waste ini, atau benar-benar otodidak, benar-benar langsung praktek gitu? Otodidak, karena saya dan suami nggak punya background ilmu lingkungan, jadi benar-benar belajar sambil menjalani ya. Bertahap, jadi banyak trial errornya sih Mas. Oke, jadi benar-benar learning by doing begitu ya. Oke, Mbak Andini tadi kalau sudah dijelaskan terkait dengan Mbak Andini bagaimana menjalankan gaya hidup ramah lingkungan ini ya, dengan meminimalisir sampah seminimal mungkin. Tapi bagaimana dengan sampah medis, Mbak? Ini kan kalau kita tahu di masa pandemi COVID-19 saat ini ada sampah masker, kemudian bekas-bekas alat tes PCR mungkin. Itu bagaimana Mbak Andini bisa menghindarinya begitu? Jadi memang di tahun 2018 itu kan fokus kami adalah mencegah sampah di awal semaksimal mungkin. Namun ada beberapa produk yang masih digunakan, tidak terhindari, tapi belum ada versi curahnya. Jadi belum ada versi yang dijual tanpa kemasan. Contohnya salah satunya adalah masker medis kan dia sendiri juga terbuat dari plastik, tidak bisa terurai. Kemudian obat, misalnya oralit, obat-obatan, kemudian vaksin, jarum suntik segala macam, nah itu kan tidak bisa dihindari. Untuk produk-produk yang tidak bisa dihindari gitu, tapi perlu digunakan, yang bisa kami lakukan adalah mencegahnya menjadi sampah, jadi mengelolanya Mas. Contohnya masker medis. Jadi di awal pandemi kami bertiga tidak menggunakan masker medis, menggunakan masker kain dan membuatnya dari pakaian yang tidak dipakai di rumah, kami jahit di tukang jahit keliling. Yang contoh saya pakai pun ini juga dari tekstil bekas gitu. Jadi kami bikin masker kain. Namun sejak varian Delta muncul kan ada ketakutan juga ya, kekhawatiran tertular. Jadi mau tidak mau itu menggunakan masker medis. Tapi caranya adalah bagaimana kami bertanggung jawab dengan masker medis yang kami gunakan supaya tidak mencemari. Jadi masker medis yang kami pakai dimanapun itu, misalnya setelah 4 jam ganti itu kami semprot, kami bawa. Gitu, jadi kami bawa pulang ke rumah, kemudian kami cuci, kami jemur, setelah itu kami gunting-gunting untuk menghindari disalahgunakan, kemudian kami kirim ke pengelolanya sendiri. Ada khusus yang menerima masker medis sehat ya. Jadi kalau kita isoman ada sendiri, penyalurannya kemana tuh ada sendiri. Gitu, jadi dipisah karena masker medis itu dia termasuk jenis sampah infeksius. Jadi tidak bisa dicampur dengan masker yang lain. Jadi dikirim ke pihak pengelola. Betul, begitu ya. Oke. Ya. Baik. Mbak Nini, kalau dengan sampah tekstil sendiri gimana? Bagaimana kalau misalkan ada baju yang sudah usang, kemudian udah nggak bisa dipakai, itu dibuat jadi apa? Jadi yang kami cegah itu tidak hanya sampah makanan dan minuman ya Mas. Jadi hidup zero waste itu bagaimana kami mencegah sampah gitu ya dari semua produk yang kami gunakan sehari-hari termasuk tekstil. Nah contohnya di pakaian. Sebelum tadi usang dijadikan apa, itu diawalnya dulu. Pada saat membeli, apakah kami butuh atau tidak. Jadi kalau nggak butuh, nggak perlu beli gitu. Lihat dulu yang ada di rumah gitu. Kalau memang perlu, itu kita bisa cari yang selain beli baru. Contohnya, kita bisa pinjam. Kalau dipakainya hanya untuk sesekali. Sekarang sudah ada aplikasi untuk pinjam baju. Kedua, bisa beli baju second gitu. Gitu ya? Betul. Ketiga, kita bisa barter. Saya bawa contohnya. Contohnya boleh kita lihat ya pemirsa ya, ini contohnya langsung. Contohnya. Jadi, ini saya barter.
Jadi barter saya bawa baju saya yang masih layak tapi sudah tidak digunakan atau jarang, saya tukar dengan baju orang lain yang masih layak tanpa biaya apapun. Gitu. Dan kondisinya masih bagus. Lalu kemudian saya tuh kalau nggak olahraga nih kemana-mana pakai kain batik, Mas. Gitu. Nah, ini adalah batik yang saya pakai waktu wisuda SMA 25 tahun yang lalu ya gitu, dan itu dipakai berulang kali. Jadi menggunakan barang yang kita pakai berulang kali, membeli pakaian bekas itu menjadi salah satu cara untuk mencegah sampah fashion. Nah, lalu bagaimana kalau sudah dibeli gitu? Pada saat kita beli pakaian bekas atau barter, pertama nggak ada sampah kemasan, kedua nggak ada sampah label, ya kan, nggak ada sampah kantongnya juga. Lalu gunakan berulang kali sampai nggak bisa diapa-apakan. Kalau memang misalnya belel tapi masih bisa digunakan ya gunakan, Mas, gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa digunakan lagi, pertama bisa dijadikan masker bagian yang baiknya gitu. Kemudian ada pengelola yang menerima tekstil yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kami kirim ke sana untuk dikelola. Tapi sebelum dikirim lihat dulu bisa dijadiin lap di rumah nggak, bisa dijadikan masker nggak. Baru untuk beberapa tekstil yang nggak bisa dikelola, Mas, contohnya pakaian dalam itu kan tidak diterima ya. Nah, itu yang kalau udah usang itu saya potong kecil-kecil, dijadikan isian bantal dan guling di rumah supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi tidak hanya menjaga lingkungan namun juga mengasah kreativitas ya untuk ini dijadikan apa lagi, ini dijadikan apa lagi gini. Nah, oke Mbak Andini, setelah menjalani ini hampir 10 tahun ya, ini gaya hidup zero waste, apa manfaat yang Mbak Andini rasakan dengan keluarga? Manfaatnya yang pertama hemat gitu, karena zero waste ini itu kan membuat kami bertiga jadi berpikir sebelum membeli gitu. Ada dampak kerusakan lingkungannya nggak sih gitu, sehingga kalau tidak perlu ya nggak beli. Jadinya menghilangkan nafsu belanja sama dengan hemat. Yang kedua adalah kami mulai mengelola sampah organik sendiri di tahun 2018. Jadi sampah organik itu kami kelola menjadi cairan pembersih di rumah, sehingga dari 2018 itu kami membuat cairan pembersih kamar mandi, toilet, dapur, sabun cuci piring dan yang lainnya sendiri, sehingga jadi hemat, Mas. Gitu. Kemudian kami bikin pupuk sendiri dari sampah dapur sehingga juga nggak perlu beli pupuk gitu kan. Jadi manfaatnya itu yang banyak sekali manfaatnya ya. Tapi dengar-dengar nih juga nih Mbak Andini dan juga pemirsa mungkin ada di rumah, saking fokusnya untuk tidak menghasilkan sampah, sampah organik khususnya ya. Katanya Mbak Andini itu kalau misalkan beli buah, itu kulitnya nggak langsung dibuang, tapi dijadikan masker. betul. Nah itu boleh diceritakan dong, mungkin bisa dipraktekkan untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia ada di rumah. Jadi habis makan buah kulitnya nggak langsung dibuang, tapi dijadikan masker. Coba diceritakan. Jadi memang kami mencegah baik itu sampah organik dan non-organik ya, Mas. Nah, yang organik contohnya adalah sampah buah. Itu kalau kita makan pisang, kulit pisangnya itu bisa dijadiin masker. Jadi langsung diolesin ke muka gitu. Karena kulit pisang tuh mengandung kolagen. Kemudian bisa langsung ditaruh di bibir, bisa jadi lip balm gitu. Jadi banyak sekali Betul. manfaatnya Baru dan setelahnya dijadikan cairan ekoenzim. Yang tadi cairan pembersih serbaguna. Jadi benar-benar zero waste ya. Oke. Terakhirnya dikompos, jadi nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang, banyak yang bisa dimanfaatkan. Oke, terakhir Mbak Nini, dalam rangka merayakan Hari Ibu pada hari ini 22 Desember, ada pesan-pesan khusus yang mungkin Mbak Nini bisa sampaikan kepada ibu-ibu inspiratif yang ada di luar sana, termasuk Mbak Nini, silakan. Jadi generasi anak-anak kita gitu ya adalah generasi yang paling penting perlu untuk belajar bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing, karena merekalah nanti yang akan hidup gitu ya gitu. Jadi supaya mereka masih bisa hidup layak nantinya, masih bisa kebagian sumber daya alam, dan itu harus dimulai dari sekarang. Begitu juga anak-anak kita itu nantinya akan menjadi pemimpin yang mereka akan membuat kebijakan gitu, sehingga pada saat dari kecil sudah kita kenalkan gitu ya tentang bagaimana sih sebab akibat dari sikap perilaku sekali pakai kita dan dampaknya seperti apa, tidak hanya ke lingkungan tapi ke diri sendiri. Itu mereka akan membuat kebijakan yang lebih bertanggung jawab. Wow, terima kasih Mbak Andini Sama-sama. Miranda sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sukses terus untuk proyek-proyek dan juga edukasi ke depan ya, termasuk juga untuk menginspirasi banyak anak-anak, termasuk Mahija tadi ya, sudah menjalankan gaya hidup ramah lingkungan sejak dini. Terima kasih Mbak Andini, salam sehat. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Mbak Andini Miranda selaku
para pelaku yang menjalankan gaya hidup ramah lingkungan dengan meminimalisir seminimal mungkin ada produksi sampah atau zero waste. Dan demikian yang dapat kami informasikan dari Jakarta. Kembali ke Anda di studio Marvin dan juga Eva. Sangat inspiratif sekali. Sampaikan salam kami kepada Mbak Andini Miranda di sana. Terima kasih Abdi Aswarsai untuk informasi dan perbincangan Anda.